Kita kembali di Ada Apa Dengan Basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apakah kembali lagi di ada apa dengan basket. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kenapa latihan harus didokumentasikan. Dengan narasumber kita, Coach Jeffrey, tepuk tangan. Apa kabar Coach Jeffrey? Kabar selalu super. Super luar biasa ya. Jadi untuk kita berhubungan dengan sosial media ya mungkin ya. Gimana sih efek dari sosial media ke anak-anak terutama di remaja atau di usia pengembangan, di usia SMP dan SMA, dampak dari sosial media bagi atlet-atlet dalam usia pengembangan itu bagaimana Coach? Monggo silakan. Kalau secara empirik sih saya nggak tahu ya, secara empirik. Tapi rasanya kalau misalnya kita bandingin di zaman kita dulu, di saat kita nggak punya sosial media, itu memang hal-hal yang dipunyai anak-anak sekarang dengan kita itu beda jauh. Misalnya mereka punya semua informasi yang mereka butuhin untuk misalnya pengembangan skills atau menambah pengetahuannya soal basket atau strategi atau technicality semuanya gitu. Nah itu yang hal yang paling beda dengan adanya sosial media dibanding dengan zamannya kita dulu yang nggak ada apa-apa gitu. Nah cuman ada juga faktor lain, misalnya coverage buat para pemain. Jadi kalau pemain-pemain yang bagus bisa dapat coverage, itu juga bisa jadi portfolio buat para pemain yang anak-anak muda sekarang. Jadi pastinya untuk sosial media sendiri bisa membantu para atlet-atlet muda yang terutama yang tidak kelihatan sendiri bisa terlihat di mungkin untuk nanti kedepannya mencari beasiswa di universitas begitu ya kurang lebihnya ya. Bahkan sekarang udah dari junior high, senior high, SMP, SMA, universitas semuanya juga udah banyak nawarin ini kan, udah banyak nawarin beasiswa. Jadi ya rasanya itu juga bagus. Cuman memang namanya di setiap senjata itu misalnya kayak pisau itu pasti ada dua mata yang tajam. Jadi misalnya ada yang juga bisa jadi kita lihat atlet yang punya potensi tapi dia terlalu banyak dia merugikan dirinya sendiri dengan menghabiskan waktu yang harusnya dipakai latihan malah dipakai untuk main sosial media dan lain-lain. Dan juga bisa juga misalnya dia terlalu banyak lihat materi-materi latihan, bahkan yang sebenarnya banyak materi latihan yang dia nggak butuhin, sampai dia nggak punya ukuran bahwa apa yang harus dilakukan. Kebanyakan informasi itu kan juga bisa beban untuk otaknya, dan bisa jadi kita nggak tahu skill apa yang harus dilatih dan skill apa yang akan dipakai waktu tanding dengan situasi-situasi tertentu kan. Makanya biar bagaimanapun ada sosial media, ada semua sumber informasi, ya itu di situ pentingnya ada pelatih gitu. Ya jadi teringat anak buah saya yang mungkin dia dribblenya bagus gitu kan, dribblenya bagus dan segala macam, tapi ketika dia sumbernya dari ya itu sosial media, dari YouTube, TikTok dan segala macam, tapi dia nggak tahu peraturan basket sama sekali, tapi at least dia punya dribble sangat-sangat bagus kalau buat saya. Gimana pendapatnya kalau kayak gitu? Ya itulah, jadi meskipun kita terpapar sama informasi, kita belum tentu tahu informasi yang mana yang bisa kita gunakan, informasi mana yang penting buat kita, informasi mana yang bisa kita utilize untuk peningkatan potensi diri. Jadi itu ya susahnya. Jadi makanya pentingnya ada pelatih, ada orang yang mendirect apa yang harus kita pelajari. Jadi kita nggak buang-buang banyak waktu untuk memasukkan semua informasi ke dalam kepalanya kita, karena biar bagaimanapun waktu kita menerima informasi kita juga butuh waktu untuk mendigestnya, belum lagi kita waktu untuk praktisnya. Itu takes time. Oke, kembali ke jalur tema kita ya. Pentingnya mendokumentasikan
latihan itu kalau dikasih rate berapa sih rate-nya untuk mendokumentasikan sebuah latihan untuk baik secara individu maupun secara tim itu gimana? Oke, ini mungkin saya jelasin agak mundur dikit berarti ya. Nah, kalau di pandangannya saya itu dokumentasi itu ada dua hal ya dalam dokumentasi yang biasa saya lakukan. Dokumentasi pertama itu dalam bentuk data. Record ya? Ya, dalam bentuk data. Nah, dokumentasi yang kedua itu bisa dalam bentuk audiovisual misalnya. Jadi buat saya gimana ya? Maksudnya kalau saya itu berusaha membuat semua program basket itu semua terukur. Nah, untuk mengukurnya maka kita harus merekamnya. Merekamnya dalam bentuk dua bentuk itu, dalam bentuk data dan dalam bentuk audiovisual, media misalnya. Karena apa? Misalnya saya butuh tahu perencanaan. Saya kita kan bikin perencanaan nih. Misalnya kita sukses bikin periodisasi latihan. Dari jangka waktu tertentu kita merencanakan dari waktu sekarang state-nya kita seberapa, dalam sekian bulan ke depan kita mau apa aja yang kita capai. Dan semua itu butuh record. Di awal kita harus record, di term yang kita inginkan kita harus record kembali untuk memastikan bahwa target yang kita ingin capai itu seberapa jauh kita mendekatinya gitu, progresnya seberapa jauh kayak gitu. Itu record pertama. Yang penting buat saya record yang lebih utama, karena sekarang misalnya kita kan keterbatasan, misalnya kita nggak punya tim tim video misalnya. Mungkin kalau di NBA atau di NCAA mereka bilang film room, video analyst dan lain-lain, itu kan kita nggak punya ya. Bahkan juga kita nggak punya statistician. Jadi kita merekam semua informasi itu dengan kondisi kayak kita itu kondisi nggak ideal. Kita jadi pelatih itu mungkin ada yang punya asisten, tapi bahkan asisten pun kita kadang-kadang nggak keturutan untuk nyimpen semua data. Jadi ya kalau kita pengen bikin data secara lengkap, wah pasti menderita banget itu. Nah di situ zaman dulu waktu awal belajar ngelatih itu, kebetulan saya diajarin sama namanya Coach William McCammon. Nah, Coach Bill ini dia ngajarin kita untuk mendokumentasikan, termasuk sampai misalnya dengan di lapangan kita harus datang, nggak bisa dengan tangan kosong. Kita harus udah punya training sheet harian. Jadi bisa juga dalam bentuk card, datang dalam bentuk card. Nah, jadi dari start dari start yang tadi itu kita tahu apa aja yang mau kita latih setiap hari. Nah, dari masing-masing latihan harian itu kita tahu juga target yang akan kita capai. Jadi kita dari gambar ujungnya baru kita breakdown ke belakang. Jadi latihan harian. Nah, setelah itu kita kan udah punya bikin matriks yang kita ingin sebagai ukuran. Nah, jadi itu yang akan kita pakai. Itu salah satu contoh buat bikin dokumentasi dalam bentuk data. Nah, yang faktor berikutnya yang kita pengen bikin misalnya audiovisualnya. Misalnya kita ngerekam pertandingan. Pada saat kita ngerekam pertandingan ada targetnya, apa yang kita pengen tahu. Ada banyak faktor yang kita bisa lihat di situ, ada banyak yang kita bisa gunakan sebagai evaluasi. Cuman kalau buat saya pentingnya juga pas latihan individual atau latihan biasa didokumentasiin. Ada karena kadang-kadang biasanya atlet itu dia nggak tahu gerakannya dia itu udah benar atau belum gitu. Jadi ya sepenting itu kalau buat saya rasanya. Nah, jadi kalau misalnya harus di rate dari 1 sampai 10, ya karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka saya taruh di 9, begitu pentingnya gitu. Baik ya teman-teman semua, jadi sebegitu pentingnya untuk mendokumentasikan sebuah latihan, baik secara personal, baik secara individu maupun secara tim. Mungkin yang untuk individu bisa digabungin dengan beberapa instrumen tes, ya kayak mungkin physical abilities kalian mungkin udah pada tahu semua untuk tes stamina, tes
agility, tes lompatan dan segala macam. Tapi yang lain-lainnya untuk tim mungkin bisa di itu. Terus juga kesimpulan berikutnya adalah suatu gerakan yang baik bisa terlahir jika kita dokumentasikan dengan baik. Ya, itu masuknya ke individual gitu kan. Nah, untuk timnya sendiri itu untuk dokumentasikannya tuh apa cuman lewat pertandingan aja atau mungkin bagaimana? Itu bisa terlihat di pertandingan aja atau mungkin di sebuah sesi latihan. Kalau buat saya sih idealnya dari waktu kita latihan gitu udah bisa ngelihat, udah ada dokumentasinya, supaya misalnya let's say kita latihan transisi, di latihan transisi ini kan pergerakannya tuh berlangsung cepat. Bisa jadi pemainnya kita udah dikasih tahu bukan begitu jalannya, begini gitu, udah kasih tahu sequence-nya. Tapi karena dia harus berlari dan lain-lain, jadi dia belum mengerti sepenuhnya. Dia berjalan berdasarkan insting aja. Nah, makanya dari situ kita bisa pakai dokumentasi pada saat latihan, masuk ke video room untuk evaluasi latihan. Tentu saja bisa. Gitu. Nah, itu baik ya teman-teman semua, untuk jadi sangat penting sekali untuk mendokumentasikan sebuah latihan, baik secara latihan individu maupun secara tim. Baik nanti bisa pada saat kalian tanding ataupun latih tanding mungkin bisa didokumentasikan. Nah, buat yang ingin mendokumentasikan latihannya, baik secara individu maupun secara tanding ataupun latih tanding, bisa hubungi kami ya di Basketin Aja Official TV. Komplit. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.